Selamat malam. Sekarang dari kelompok kami akan membahas konvensi Basel, pengawasan pergerakan limbah dari sampah di lintas batas negara pada 1989. Jadi anggota kelompoknya itu pertama ada Leslinko, Claudia, Franti Anggriani, Gracia Tandiono, dan Muhammad Riofandi. Jadi ini akan ada dijelasin apa itu sih konvensi Basel. Itu adalah artinya merupakan sebuah konvensi prakarsa PBB yang diselenggarakan di Basel atau Switzerland. Konvensi Basel ini merupakan perjanjian internasional yang diadakan untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antar negara. Lalu konvensi ini dia terbuka itu untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. Jadi konvensi ini berasal dari Mukaddimah, 29 artikel, pasal, dan 6 aneks atau disebut ketentuan tambahan. Jadi ini ada tujuan konvensi, yaitu tujuan utamanya itu untuk mencegah penyeludupan pemindahan limbah B3 ilegal melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara. Jadi selain itu, konvensi Basel bertujuan untuk yang pertama mengurangi jumlah limbah B3 serta potensi berbahaya. Terus yang kedua melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang ditimbul oleh semakin meningkatnya kompleksitas limbah B3, pemindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya. Jadi yang keempat itu membuat negara-negara industri untuk konsisten dalam pengelolaan limbahan. Terus selanjutnya itu menanamkan prinsip bertanggung jawab negara terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Lalu untuk menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas B3 guna pencegahan perdagangan atau pemindahan limbah ilegal ke yurisdiksi negara lain. Terus selanjutnya itu melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang memadai dalam hal teknologi, pengolahan secara kawasan lingkungan. Lalu yang terakhir itu adalah membantu negara-negara yang berkembang dalam ahli teknologi yang berwawasan untuk melindungi lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Berikut adalah hal-hal penting yang diatur dalam Konvensi Basel 1989. Yang pertama itu meminimalisir produksi limbah B3. Negara-negara diminta agar meminimalisir produk limbah B3 yang dihasilkan. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 2A. Dan pengurangan produksi limbah B3 dilakukan dengan kerjasama antar negara dalam pengembangan teknologi yang dapat semaksimal mungkin meminimalisir produksi limbah B3. Dijelaskan di pasal 10 ayat 2C. Nah, selanjutnya pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan ramah lingkungan. Berdasarkan pasal 2 ayat 2E dan 8, pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan adalah pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan pelindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak atau pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tersebut. Menjamin tempat pembuangan limbah sendiri dan berusaha tidak melakukan perpindahan atau mengekspor limbah ke negara lain. Setiap negara harus berusaha menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sendiri yang berwawasan lingkungan, sehingga ekspor limbah dapat diminimalisir. Pasal 4 ayat 2B dan 2D. Limbah B3 dapat diekspor hanya jika negara eksportir tidak memiliki kapasitas teknis dan fasilitas untuk membuang limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Pasal 4 ayat 9A. Atau jika limbah memang diperlukan sebagai bahan baku negara importir. Pasal 4 ayat 9B. Selanjutnya itu perpindahan lintas batas limbah B3. Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus dikelola secara ramah lingkungan dimanapun tempat pembuangan mereka. Ada pasal 4 ayat 8. Perpindahan lintas batas limbah B3 harus ditujukan kepada negara yang mampu mengelola limbah B3 tersebut secara ramah lingkungan. Negara penghasil limbah B3 tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika tidak ada jaminan dari negara importir untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan.
pasal 4 ayat 2E. Begitu juga sebaliknya, negara importer tidak diizinkan mengimpor limbah B3 jika tidak akan mampu untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan, pasal 4 ayat 2G. Perpindahan lintas batas limbah B3 juga harus dituju ke negara yang merupakan anggota dari Konvensi Basel. Negara-negara dilarang mengekspor limbah B3 ke negara non-pihak Konvensi Basel, pasal 5. Dilarang pula mengekspor limbah B3 ke Antartika, pasal 4 ayat 6. Selanjutnya, tata cara mengekspor limbah B3. Masing-masing negara diperlukan membentuk sistem yang berguna untuk menangani impor ekspor limbah B3 dari tahap awal sampai akhir. Ada di pasal 4 ayat 7A. Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus diperhatikan dokumen, persyaratan, pengemasan, pelabelan, dan transportasi yang sesuai dengan aturan atau standar internasional. Pasal 4 ayat 7B. Eksportir bertanggung jawab atas segala tindakan pemindahan limbah B3. Lalu ada perjanjian perdagangan limbah. Masing-masing negara yang sepakat untuk melakukan kerjasama perpindahan limbah B3 dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Konvensi Basel. Lalu diatur juga mengenai penyelesaian sengketa. Segala sengketa harus diselesaikan secara damai yang diwakili dengan proses negosiasi. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan, maka para pihak dapat membawa ke arbitrase atau ke mahkamah internasional. Berdasarkan Konvensi Basel 1989 menyatakan limbah B3 adalah limbah yang masuk ke dalam amnes atau lampiran 1 pada Konvensi Basel 1989 yang mempunyai karakteristik sebagaimana tercantum pada Aneks 3 dan diatur oleh peraturan nasional negaranya sebagai limbah B3. Dalam peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999, perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 didefinisikan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Nah, tidak semua limbah dikategorikan berbahaya atau merusak lingkungan. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama disebutkan bahwa untuk mengetahui apakah suatu limbah masuk ke dalam kategori limbah B3 dilakukan proses identifikasi sumber dan karakteristiknya. Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi yang pertama limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yang kedua limbah B3 dari sumber spesifik, yang ketiga limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Dan yang terakhir, perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 akan disantumkan pada lampiran makalah. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi tersebut karena yang pertama, karena bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan yang terbuka. Oleh karena itu, sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya dan beracun secara ilegal dari luar negeri. Alasan yang kedua, untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya, dipandang perlu menjadi pihak pada konvensi tersebut. Selain meratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 dalam rangka menegakkan hukum mengenai pengelolaan limbah B3 di Indonesia, juga dibuat pula berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur oleh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Larangan impor limbah B3 atau tindakan memasukkan limbah B3 ke dalam batas wilayah NKRI mempunyai hambatan. Limbah B3 seringkali tetap masuk ke Indonesia. Menurut pihak Bea Cukai, meskipun pengamanan telah dilakukan secara rutin, masih terdapat temuan penyelundupan kontainer yang mengandung limbah B3 dengan berbagai modus. Modus tersebut antara lain, yang pertama mencampurkan limbah B3 dengan bahan lain, yang kedua memasukkan dokumen barang, dan yang terakhir membuang limbah B3 di lepas pantai atau open sea discharge. Kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan penjelasan kami yang di atas, bahwa Konvensi Basel adalah perjanjian internasional yang diadakan untuk tentang mengawasi perpindahan lintas batas limbah, bahan berbahaya, dan beracun. Konvensi Basel mengatur pencegahan, penyelundupan, atau pemindahan limbah B3 ilegal melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara. Selain itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel 1989 yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993. Dengan meratifikasi Konvensi Basel, maka memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Republik Indonesia harus izin terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia secara tertulis dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nasional. Selain meratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 dalam rangka menegakkan hukum mengenai pengelolaan limbah B3 di Indonesia, juga dibuat pula berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Adanya ancaman terhadap pencemaran lingkungan akibat perpindahan atau pembuangan limbah dari negara lain ke dalam negeri Indonesia adalah negara yang melarang impor limbah B3 atau tindakan memasukkan limbah B3 ke dalam batas wilayah NKRI. Jadi ini hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat malam.